Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tutorial menggunakan AI with Prolog. Dalam kasus membangun sistem yang merekomendasikan buku kepada pengguna berdasarkan genre, penulis, dan tahun terbit yang mereka pilih. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani beberapa teman saya, yaitu ada mungkin di sini ada Salman Mikdad dengan NPM 005, terus ada Samsul Marib dengan NPM 014, terus ada Hermansyah dengan NPM 009, terus ada Adan Dimas Nuryadi dengan NPM 025. Oke, next. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, langsung saja mungkin apa itu kecerdasan buatan itu? Nah, kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence atau biasa disingkat dengan AI adalah sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Nah, sedangkan menurut ahli yaitu yang bernama McLeod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Gitu. Nah, AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia. Gitu. Nah, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. Nah, AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses proses belajar AI pun tidak selalu disuruh atau diperintahkan oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Nah, mungkin selanjutnya itu ada prolog. Nah, apa itu prolog? Nah, prolog adalah bahasa pemrograman deklaratif yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi AI berbasis logika. Nah, pengembang dapat menetapkan aturan dan fakta seputar suatu masalah, lalu penerjemahan prolog akan menggunakan informasi tersebut untuk secara otomatis menyimpulkan solusi. Nah, salah satu fitur utama prolog itu salah satunya adalah kemampuannya untuk menangani informasi yang tidak pasti atau tidak lengkap gitu. Nah, dalam prolog seorang kita programmer dapat menentukan serangkaian aturan dan fakta yang diketahui benar, tetapi mereka juga dapat menentukan aturan dan fakta yang mungkin benar atau salah. Nah, penerjemahan prolog kemudian akan menggunakan aturan dan fakta tersebut untuk secara otomatis bernalar tentang domain masalah dan menemukan solusi yang paling mungkin benar berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, untuk aplikasi prolog sendiri saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, untuk aplikasi Prolog ini ada salah satu aplikasinya yang akan kita gunakan yaitu SWI Prolog, di mana SWI Prolog ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menjalankan bahasa Prolog. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini saya udah memiliki video untuk cara menginstal aplikasi SWI Prolog ini dan mengenal beberapa fitur yang ada di dalam aplikasinya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan menyaksikan video dari install aplikasi SWI Prolog. Baik, di sini saya udah di dalam tampilan halaman website untuk mendownload aplikasi yang dapat digunakan untuk bahasa pemrograman Prolog, di mana saya menggunakan SWI Prolog, merupakan aplikasi yang dapat mengimplementasikan secara gratis dari bahasa pemrograman Prolog. Nah, udah yang tadi disampaikan teman saya bahwa bahasa Prolog ini merupakan bahasa logika yang cocok untuk mengembangkan aplikasi kecerdasan buatan. Nah, di sini saya akan bagaimana cara mendownload aplikasi untuk bahasa pemrograman Prolog ini. Nah, di sini kalian tinggal teman-teman tinggal klik aja atau ketikkan swiprolog.org dan nanti kalian halamannya seperti ini. Lalu kita pilih ke download SWI Prolog, kita klik. Nah, di sini ada rilis pengembangan atau
development release. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini ada beberapa yang mungkin dapat teman-teman download sesuai dengan device dan kemampuan dari device-nya. Di sini karena saya aplikasi menggunakan Microsoft Windows dan 60 bit, maka saya di sini yang pilih yang pertama aja. Tinggal klik. Nah, di sini mungkin ada peringatan lunak antivirus, di mana kita akan, kalau kita bakalan agak susah untuk mendownload mungkin, tapi di sini saya mencoba pakai menggunakan Google Chrome karena tadi menggunakan Microsoft Edge itu nggak bisa di-download. Kita klik saya mengerti aja, atau mungkin di dalam bahasa Inggrisnya itu I understand. Teman-teman tinggal klik dan lalu kita klik download yang ini. Ini ada tampilan downloadnya. Oke, kalau udah tinggal kita tampilkan dalam folder. Kita lihat foldernya ada di mana. Tinggal klik, double klik, terus kita klik yes aja. Nah, kalau udah kita klik next. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa baca, tinggal kita agree aja. Next. Nah, di sini kan ada pilihan. Kita klik yang create with Discord icon biar ikonnya ada di dalam sebuah yang ada di tampilan menu tampilan utama laptop kita gitu. Nah, untuk selanjutnya kita next. Nah, di sini mungkin ada program atau penyimpanan dari aplikasi ini akan berjalan. Kita next aja. Kalau udah tinggal kita di sini juga next. Di sini juga next install, dan ini kita udah melakukan penginstalan aplikasi dari Prolog. Kita tunggu aja sampai selesai. Oke, kalau udah ini adalah tampilan dari ini finish ya, tinggal klik finish aja karena udah selesai. Dan untuk membukanya kita pilih sehari searching aja. Di sini Prolog. Oke, di sini ada ya aplikasi Swift Prolog, tinggal klik aja. Double klik, dan ini adalah tampilan dari SWI Prolog. Nah, di sini ada beberapa menu, ada file, ada edit, ada new, kita buat new baru, terus ada di sini ada edit, copy paste, di sini ada setting untuk font, UI-nya, user invite file, terus ada run, menjalankan, ada debug, dan ada help. Teman-teman, kalau misalnya tinggal kita menulis atau mengerjakan dari logika pemrograman buat AI sederhana, mungkin tinggal klik aja di sini. Nah, untuk contoh dan contoh dari program yang akan kami gunakan, saya serahkan ke teman saya. Mungkin itu adalah beberapa cara untuk menginstal dari aplikasi SWI Prolog. Terima kasih, saya berikan ke teman saya. Baik. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke contoh kasusnya terlebih dahulu ya. Oke, bisa share PPT. Oke, next. Oke, sebelumnya. Oke, untuk deskripsi kasus, kami menggunakan kasus yaitu membangun sistem yang merekomendasikan buku kepada pengguna berdasarkan genre, penulis, dan tahun terbit yang mereka pilih. Sistem rekomendasi buku ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang relevan kepada pengguna berdasarkan preferensi mereka terhadap genre, penulis, dan tahun terbit. Berbeda dengan sistem rekomendasi pada umumnya yang mungkin mempertimbangkan faktor seperti harga, jumlah halaman, ataupun rating. Sistem ini fokus pada preferensi pengguna dalam hal konten, ketersediaan buku, dan dengan demikian faktor eksternal seperti harga dan rating tidak akan mempengaruhi keputusan rekomendasi. Pengguna dapat memilih genre yang mereka sukai, penulis favorit, serta batasan minimal tahun terbit untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan buku yang relevan dengan up to date. Sistem ini hanya merekomendasikan buku yang tersedia di perpustakaan ataupun toko buku yang terhubung ke dalam database. Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi yang sejalan dengan minat pengguna tanpa memaksakan kriteria tambahan yang mungkin tidak relevan bagi mereka seperti harga dan jumlah halaman.
Dalam studi kasus ini kita akan merancang logika untuk menentukan prioritas buku yang direkomendasikan, menetapkan aturan yang mengatur bagaimana rekomendasi yang dihasilkan dan menggambarkan bagaimana entitas-entitas dalam sistem ini dipresentasikan secara formal untuk menjalankan proses reasoning. Next. Kita menggunakan logik ataupun logika sistem lebih sederhana karena hanya mempertimbangkan elemen berikut seperti preferensi genre, buku dari genre yang disukai menggunakan G ataupun ini contoh simbolnya itu G. Dia akan berdasarkan dalam rekomendasi. Terus ada preferensi penulis ataupun buku yang ditulis oleh penulis favorit ataupun simbolnya P mendapatkan prioritas lebih tinggi. Terus ada preferensi tahun terbit, pengguna memungkinkan untuk membaca buku yang diterbitkan setelah tahun tertentu ataupun menggunakan simbol T untuk tahun terbit. Terus ada ketersediaan buku, hanya buku yang tersedia dalam sistem ataupun database, misalnya di perpustakaan ataupun toko yang terkait. Terus next, kita masuk ke rules. Di sini ada beberapa rule. Rule 1 ataupun genre preferensi, misalkan jika pengguna memiliki genre favorit, buku dari genre tersebut memiliki prioritas lebih tinggi. Terus ada rule 2 ataupun ada preferensi ataupun penulis favorit. Misalkan pengguna ataupun user memasukkan penulis favoritnya, maka akan prioritasnya lebih tinggi. Terus ada rule ketiga, next. Years of publication ataupun tahun terbit. Misalkan pengguna masukkan tahun terbitnya, batasan minimal tahun terbitnya. Terus ada rules 4 ataupun ketersediaan di toko ataupun perpustakaan. Terus kita masuk ke prepresentation. Next. Di sini mungkin ada variabel, domain, dan constraint. Untuk variabel, setiap buku B memiliki atribut genre ataupun simbol G, penulis ataupun simbol P, tahun terbit ataupun simbol T, terus dan ketersediaan dengan simbol A. Terus ada domain untuk preferensi pengguna hanya mencakup genre, penulis, dan tahun terbit saja. Buku yang direkomendasikan berdasarkan dari domain ini. Terus ada constraint. Constraint yang digunakan hanya terkait dengan preferensi pengguna dan batasan ketersediaan buku. Buku dari genre penulis favorit yang akan diprioritaskan, buku yang diterbitkan setelah tahun terbit tertentu akan diprioritaskan, terus hanya buku yang tersedia yang bisa direkomendasikan. Next. Mungkin ini ada simbol-simbol yang digunakan. Next. Di sini ada tahun terbit, PLP tersediaan, ataupun priority B. Terus ada next. Mungkin di sini ada contoh kasus nyata ya, seperti halnya kita menggunakan suatu nama yaitu Rina. Misalkan Rina ingin membaca buku baru, tetapi dengan banyaknya pilihan buku yang tersedia, dia merasa kesulitan memilih buku yang sesuai dengan selera dengan kebutuhannya. Maka Rina menggunakan aplikasi rekomendasi buku. Rina memasukkan genre fiksi ilmiah, terus penulis favoritnya Isaac Asimov, terus tahun terbitnya minimal 2010. Terus maka akan muncul direkomendasikan beberapa pilihan. Di sini ada misalkan ada 3 pilihan yang muncul. Foundation oleh Isaac Asimov, terus ada Dune, Frank Herbert, terus ada The Martian oleh Andy Weir. Oke, next. Untuk implementasi itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penggunaan kasus tersebut ke dalam bahasa pemrograman Prolog. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi SWI Prolognya. Nah, jika sudah terbuka maka kita klik pada navigasi di atas file, kemudian kita klik new. Kemudian kita masukkan judul filenya, misal di sini rekomendasi buku sesuai dengan kasusnya. Kita klik enter. Nah, maka jika sudah maka akan otomatis Notepad terbuka ya. Di sini kami sudah menyiapkan kodenya secara lengkap. Kita pastekan saja.
Nah, ini merupakan kode yang telah kami buat mengenai kasus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas beberapa kode-kode baris tersebut. Di sini ingat ya, dalam bahasa pemrograman Prolog itu terdapat dua bagian. Yang pertama ada fakta dan yang kedua itu ada aturan atau rules. Nah, untuk fakta-faktanya di sini terdapat predikat ya sama argumen-argumen. Yang pertama di sini ada buku. Buku di sini terdapat beberapa fakta di mana kita menyimpan informasi-informasi 6 buku. Yang pertama kita menyimpan informasi dengan judul Foundation, kemudian ada judulnya Dan, kemudian ada juga The Matrians, kemudian ada juga To Kill a Mockingbird, kemudian ada buku dengan judul 1984 dan ada buku terakhir yaitu Brave New World. Kemudian di sini ada genre-genrenya. Untuk buku-bukunya ada fiksi ilmiah, di sini ada fiksi sejarah, dan ada distopia, dan ini juga yang terakhir genrenya distopia. Kemudian untuk penciptanya di sini ada Isaac Asimov, ada Frank Herbert, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk tahun terbitnya di sini ada 2012, 2021, dan sekian. Nah, untuk yang terakhir, ini untuk argumen terakhir, true dan false, artinya itu untuk ketersediaan informasi, untuk ketersediaan. Jika true, maka informasinya itu, maka ketersediaan buku tersebut ada, dan jika false, buku tersebut tidak ada di perpustakaan. Nah, kemudian fakta selanjutnya yaitu ada preferensi pengguna, di mana memiliki beberapa argumen, yaitu ada Rina, fiksi ilmiah, Isaac Asimov, dan 2020. Nah, fakta ini menyatakan bahwa seseorang yang bernama Rina tersebut menyukai genre buku dengan judul fiksi ilmiah, kemudian terutama karyanya itu dari Isaac Asimov, dan tahun terbit minimalnya itu 2010. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke aturannya. Di sini ada beberapa aturan, tepatnya ada 6 aturan ya. Yang pertama ada 5 aturan, mohon maaf. Yang pertama itu ada prioritas tinggi genre. Nah, terdapat 2 argumen ya, yaitu pengguna dan judul buku. Untuk simbol aturan ini titik 2 strip, kemudian diisi fakta, bisa fakta atau bisa juga aturan di dalamnya. Kemudian kita untuk penggabungannya tersebut kita bisa menggunakan koma sebagai logika N atau titik koma sebagai logika OR. Di sini contohnya untuk prioritas tinggi genre, artinya itu menyatakan bahwa pengguna atau judul buku itu harus sama dengan judul buku dari preferensi pengguna. Kemudian kita ambil genrenya, jika sesuai maka kita akan berikan rekomendasi tersebut kepada pengguna. Kemudian yang kedua ada prioritas tinggi penulis. Nah, ini merupakan sama juga ya tujuannya, yaitu terdapat argumen pengguna dan judul buku, di mana buku dengan judul sekian misalnya dan penulis misal George Orwell, maka harus sesuai dengan preferensi pengguna. Di sini ada penggunanya siapa, kemudian penulisnya harus sesuai, di mana tadi kan contohnya itu George Orwell. Jika sesuai, maka dia akan merekomendasikan buku tersebut atau akan memberikan nilai true. Kemudian di sini ada aturan yang ketiga atau selanjutnya, yaitu prioritas tinggi tahun. Prioritas tinggi tahun ini sama juga untuk argumennya terdapat 2, yaitu pengguna dan judul buku, di mana artinya itu menyatakan bahwa buku dengan tahun terbit misal 2010 harus sama atau bisa lebih dari preferensi pengguna tahunnya. Misal di sini 2010 untuk tahun bukunya, kemudian preferensi penggunanya 2011, itu tidak apa-apa ya, karena harus lebih dari. Nah, selanjutnya ada aturan yang kelima, aturan yang keempat. Di sini ada aturan dengan predikat namanya itu tersedia dengan argumen judul buku. Nah, ini cukup simpel ya, hanya menyatakan apakah buku tersebut ada atau tidak. Yang artinya di sini kita harus mengecek jika nilainya true si bukunya tersebut, maka dia akan mengembalikan nilai-nilai dari buku yang ada. Dan terakhir ini merupakan fungsi utama atau aturan utama, di mana aturan tersebut predikatnya yaitu dengan nama rekomendasi buku. Kemudian terdapat 2 argumen juga, pengguna dan judul buku. Kemudian di logikanya tersebut terdapat di sini ada kode setup. Nah, setup ini merupakan cara untuk mengembalikan buku-buku tersebut supaya tidak duplikat
Kenapa bisa duplikat? Karena di sini logikanya kita menggunakan OR. Kita ambil prioritas tinggi genre, atau kita ambil prioritas tinggi penulis, atau kita ambil prioritas tinggi tahun. Kemungkinan kan bisa sama. Misal genrenya itu fiksi ilmiah dan penulisnya juga sama. Nah, itu kan ada data yang duplikat. Nah, jika kita menggunakan sintaks set of, maka data yang duplikat tersebut akan dihilangkan gitu. Jadi cuma satu saja. Barusan kan kita sudah membahas mengenai fakta-fakta dan aturan-aturan yang telah kami buat pada contoh kasus ini. Kemudian kita akan bagaimana sih cara menjalankan kode-kode yang telah kami buat tersebut. Nah, caranya kita klik save dulu CTRL-S untuk menyimpan kode yang telah kita buat. Kemudian kita kembali lagi ke SWI Prolog-nya. Kemudian pada navigasi file kita klik lagi pada bagian konsol. Nah, kemudian kita pilih tadi kan kita membuat dengan nama rekomendasi buku, kita klik rekomendasi buku, kemudian kita klik open. Nah, di sini kita bisa memasukkan query. Nah, query itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disimpulkan oleh kode prolog yang telah kami buat. Nah, query ini merupakan aturan-aturannya. Kita contohkan di sini. Yang pertama tadi kan kita sudah buat rekomendasi underscore buku. Kita tulis nama penulisnya. Kita sudah membuat ya pada fakta preferensi pengguna. Di sini sudah kita membuat user dengan Rina. Maka kita masukkan Rina, kemudian kita tulis judul buku. Maka akan mengecek daftar-daftar judul buku yang sesuai dengan referensi pengguna yang bernama Rina. Kemudian kita tutup kurung, kita klik titik atau kita masukkan titik ini untuk mengakhiri query tersebut. Kita klik enter, maka di sini hasilnya akan muncul ya untuk rekomendasi bukunya, di mana sistem yang kami buat pada kode prolog akan merekomendasikan judul buku dengan judul dan kemudian ada judul foundation. Kita klik titik koma lagi, maka yang ketiga yaitu akan merekomendasikan buku Dematrian untuk judulnya. Kemudian kita bisa coba lagi untuk prioritas tinggi genre ya. Tadi kita sudah buat prioritas tinggi genre. Kita masukkan di sini penggunanya itu Rina. Dengan genrenya itu kita masukkan saja judul buku untuk mengecek daftar bukunya. Kita klik titik. Nah, maka sistem yang telah kita buat pada kode prolog akan merekomendasikan judul buku dengan judulnya itu Foundation dan Dematrian juga sama ya. Nah, di sini ada tulisan false karena untuk ada buku-buku sisanya itu yang tidak memenuhi syarat prioritas tinggi genre, maka akan menghasilkan false. Kemudian kita cek lagi untuk prioritas tinggi penulis juga sama, kita masukkan Rina, judul buku. Nah, di sini akan merekomendasikan judul buku Foundation dan hanya satu saja. Karena yang sesuai dengan karya penulisnya itu hanya satu, yaitu dengan nama Foundation yang ditulis oleh Isaac Asimov. Ini juga sama untuk seseorang yang bernama Rina suka buku dengan karya dari Isaac Asimov. Kemudian kita untuk yang ketiga yaitu prioritas tinggi tahun, kita tulis lagi Rina dan judul buku titik. Nah, maka akan merekomendasikan judul buku dengan judul Foundation dan Dematrian dan 3 saja ya. Kemudian selanjutnya juga untuk ketersediaan. Nah, untuk ketersediaan ini tadi kita sudah menulisnya tersedia hanya satu argumen saja yaitu judul buku. Klik titik. Nah, maka kita akan mengecek buku apa saja sih yang tersedia. Di sini ada Foundation, ada Dan, ada Dematrian, ada 1984 dan ada juga Brave New World. Kemudian kita juga bisa mengecek satu persatu ya. Misal kita pengen mengecek ketersediaan dari buku dengan judul dan misal di sini kita cek ya apakah tersedia atau tidak.
Caranya seperti ini, tersedia buka kurung, tanda kutip 1 dan masukkan judulnya di sini dan ya, tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik. Nah, jika true maka ketersediaan dari buku tersebut ada gitu. Nah, mungkin itu saja ya aturan-aturan yang sudah kami buat beserta contoh query-nya yang telah saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih untuk implementasinya. Mungkin presentasi tutorial tentang AI with Prolog dari kasus rekomendasi buku dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.